Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 119 dari KKN Daring ke-77 UIN Wali Songo Semarang. Nah, hari ini kita akan melakukan Q&A, ya kan, mengenai pendidikan di masa pandemi. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita, seorang guru yang sangat luar biasa, sangat banyak sekali pengalamannya. Guru saya juga, sampai saya bisa seperti ini. Nah, di sini alangkah lebih bagusnya kita perkenalan dulu. Saya Bayu Pranata, anggota dari kelompok 119 KKN Daring ke-77. Dan di sini sudah ada narasumber kita. Siapa? Bapak Joko atau Sir Joko Wahono. Nah, guru dulu SMP saya, guru bahasa Inggris. Nah, oke, langsung saja bisa kita mulai. Yang pertama, bisa kita diperkenalkan dulu siapa namanya gitu, menjadi guru apa dan sudah berapa lama. Silakan. Langsung aja. Selamat sore, baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, seperti yang Bayu sampaikan, saya mengajar di salah satu SMP di mana Bayu tinggal. Guru SMP-nya Bayu, nama saya Joko Wahono. Saya seorang guru bahasa Inggris, ya biasa dipanggil Sejoko. Sejoko. Oke, Sejoko ya. Udah, ada lagi. Cukup itu aja. Jadi sudah berapa lama kira-kira kita ini pengajar? Saya mengajar dari 2010, sebelum tamat kuliah sebenarnya. Sebelum tamat kuliah, luar biasa, dari tahun 2010 ya. Sudah hampir 11 tahun. Ya, tamat di tahun 2011. Oke. Suatu contoh yang sangat teladan sekali bagi kita ya, kita bisa kita raih juga kalau bisa. Nah, jadi kan kita ini akan Q&A, lebih enaknya kita ngomong Q&A tentang pendidikan di masa pandemi. Kita tahu beberapa saat ini sudah beberapa kali kita melewati PPKM, ada lockdown, ada PSBB dan sebagainya, dan sudah akan dimulai tentang PTM terbatas ini, ya kan? Kira-kira untuk di sekolah kita ini sudah diberlakukan atau belum PTM terbatas ini? Ya, sudah kita mulai kurang lebih baik itu 1 bulan. 1 bulan Berjalan 1 bulan. Bagaimana sistemnya untuk PTM terbatas di sekolah, khususnya di SMP ini? Dari mulai masuknya bagaimana, waktu belajarnya bagaimana, waktu permata pelajarannya bagaimana, bisa dijelaskan? Sesuai dengan namanya PTM terbatas, kita semuanya serba terbatas. Dari mulai jumlah siswa itu kita pakai 50%. Dari 30 murid satu kelas kita buat jadi 15, contohnya seperti itu. Kemudian hari belajarnya juga dia tidak penuh. Di sekolah kita itu 1 minggu per jenjangnya 2 kali masuk. 2 kali masuk ya. Kemudian 1 jam pelajarannya selama ini dia berjalan 40 menit untuk SMP. Dia per mata pelajaran, kali ini hanya per mata pelajaran aja, nggak cerita per jam. Oke, per mata pelajaran. Iya, per mata pelajaran saja. Jadi bisa disimpulkan sekitar 40 menit untuk 1 mata pelajaran. Iya. Oke. Lalu apa sih yang ditekankan pada saat PTM terbatas ini? Sesuai dengan kondisi yang ada, itu baik saat ini memang kita bisa dibilang bukan problem sih. Kondisi yang membuat seperti itu adalah lebih ke membalikan semangat belajar anak. Kemudian etika juga, karena jujur aja pendidikan di masa pandemi itu yang paling susah adalah etika. Kalau kemampuan itu masih bisa secara daring, tapi bagaimana mendidik karakter secara daring itu kan nggak mungkin. Jadi itu lebih tepat. Penekanannya juga bukan ke pencapaian KD, tapi bagaimana karakteristik itu terbangun lagi. Oke ya, jadi itu yang ditekankan. Tadi juga disinggung mengenai kondisi ya kan, kondisi anak-anak yang daring ini sudah hampir 2 tahun ini. Jadi kira-kira kondisinya itu mengarah kemana? Misalnya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat lagi, jadi biar untuk menaikkan kondisinya itu kembali seperti ya pada saat kita tatap muka gitu. Kondisi psikis anak lah, kondisi psikis siswa. Yang pertama jelasnya kondisi yang mereka alami itu kan lingkungan yang terbentuk karena pandemi itu. Contoh salah satunya adalah pembiasaan yang tidak
yang terbiasa tapi sebenarnya nggak sengaja dibiasakan. Oke. Contoh main handphone. Oke, main Tuh, handphone. itu salah satunya. Dengan banyak dalil, tau lah anak-anak, banyak dalil ke orang tuanya, tugas dan sebagainya. Tapi itu karena sudah terlalu lama dilakukan, jadi seperti sudah kebiasaan, sulit. Makanya kita pelan balikan lagi semangat mereka untuk belajar. Tapi tidak dengan sebenarnya kita juga mau teknologi itu tidak sampingkan, tidak, karena bagaimana manfaat itu tetap ada dari situ. Oke, jadi kalau itu ya, itu sudah jadi suatu permasalahan dan akan kita cari solusinya. Jadi kalau kira-kira bagaimana tanggapan guru dan siswa gitu ya, mengenai PTM terbatas ini? Kalau cerita tentang PTM terbatas, jelas syukur di atas segalanya, karena setidaknya sudah bisa menerapkan sistem blended learning, perpaduan antara daring dan luring. Yang Itu dari minimal. berapa tahun yang lalu Iya, agak-agak sih, iya. kan? Oke. Minimal itu sudah tercapai. Kalau cerita maksimalnya apanya pasti ya belum lah, pasti belum. Karena salah satunya sekarang ini harapan kita baik adalah normal. Kenapa? Kan selama ini kan tidak ada kegiatan di luar kelas. Ya. Ini sudah mulai jenuh di situ anak. Hadir hanya masuk ke dalam kelas, belajar tanpa istirahat, kan? Sementara yang mereka tuju di sekolah itu adalah Jumpa suatu kawan, kegiatan ekstrakurikuler. iya, Ya, salah ya. satunya iya. Oke. Gitu. Itu mengenai PTN ya. Terus kan kita juga di samping pendidikan kita juga berbicara tentang kesehatan, ya kan. Dan kita tahu sebenarnya PTN terbatas itu tidak mewajibkan atau program vaksinasi gitu kan. Nah, kan setelah kita berbicara pendidikan, yang nomor satu tetap kesehatan. Jadi bagaimana program vaksin di sekolah? Apakah sudah ada atau bagaimana, atau masih ada rancangan? Bicara tentang belajar di masa pandemi atau seperti PTN terbatas, jelas nomor satu sehat. Oke. Orang pintar nggak sehat tuh apa? Iya. Kan gitu kan? Iya. Iya kan baik. Jadi sehat di sini kita mulai dari penerapan minimal 3M, 3M. berusaha 5M, berusaha, dan kita juga berusaha mensukseskan program vaksinasi. Alhamdulillah di sekolah kita sebagian besar sudah vaksin pertama, bahkan di jenjang kelas 8-nya itu sudah vaksin kedua. Jadi sudah cukup sukses juga ya. Alhamdulillah sudah. Jadi kalau dilihat dari kesadaran antara siswa atau orang tua untuk mengenai kesehatan itu bagaimana? Kalau cerita tentang kesehatannya sih sebagian besar sudah paham itu, paham tentang kesehatan. Cuma masih juga ada sebagian yang kemakan isu-isu lah, tau lah baik. Luar biasa kan kita tengok obrolan di masyarakat. Nah, itu sih. Tapi alhamdulillah lebih dari 80% lah. Sudah 80%. Oke. Jadi kita tadi juga sudah cerita tentang beberapa kendala, beberapa kondisi pada saat PTM juga. Terakhir ini, ada nggak sih saran atau solusi, harapan atau keluh kesah kayak ya suatu keinginan yang seorang guru atau guru-guru ingin sampaikan kepada bisa jadi orang tua, murid, bahkan pemerintah untuk menghadapi atau mensukseskan pendidikan di masa pandemi ini? Kalau saya pribadi ya baik, sejatinya pandemi ini mempercepat pembelajaran yang sistemnya blended ya. Kalau nggak ada pandemi mungkin anak juga nggak melek teknologi seperti sekarang ini. Begitu juga gurunya nggak berupaya memanfaatkan teknologi sebagai media, sumber dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini juga cerita positifnya ya, ada positifnya dan harapan saya dengan situasi seperti ini berharapnya ke depan teknologi tetap didampingi tapi pengawasan kita ada, terutama orang tua, karena terlihat ya keluhan orang tua itu jelas orang tua memang sangat buta, apalagi di kampung kita tahu sendiri Ya. di kampung kita orang tua itu nggak ngerti sosial media. Anak pikirnya di rumah aja, di kamar aja tuh baik-baik aja, asal didatangi gimana pak anaknya, menunjukkan tugas pak di dalam rumah, nah, gitu. Jadi ternyata di situasi ini juga membuat kita bahwa pendidikan itu nggak hanya bisa bersumber dari kita guru, tapi juga peran penting orang tua
Dan satu lagi sejatinya, dengan adanya teknologi seperti ini dan situasi pandemi seperti ini, anak sudah mulai terbiasa mencari informasi sendiri. Oke. Dan di situ juga kita guru merubah posisi seperti dulu. Kalau dulu kan maaf kata hampir 80% sumber utama guru. Sekarang kita bisa kasih pancingan saja, ngambil informasi dia, dan kita sebagai fasilitator lah tepatnya. Itu aja sih. Berarti secara tidak langsung pandemi ini ya kan membawa kita juga ikut mencapai atau lebih cepat lagi untuk mencapai kemampuan di abad ke-21, salah satunya Ya, betul. self direct learning ya kan, atau pembelajaran mandiri. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan? Serasa cukup sih. Oke. Ya. Jadi cukup ya, kita udah banyak beberapa ngobrol ya tentang mulai dari bagaimana sistemnya, atau nanti ada evaluasi bagaimana kondisi kesehatan dan kondisi psikis anak dan orang tua pada saat PTM atau pada saat pandemi ini, dan solusi-solusi atau harapan-harapan yang ingin dicapai lah untuk kedepannya, apalagi pendidikan yang setelah di masa pandemi dan new normal atau setelah pandemi ini berakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau berbicara, sudah mau Q&A dan diskusi tentang pendidikan di masa pandemi ini. Kurang lebihnya kami, saya dan narasumber mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.